Halo, saya Ifik Arifin. Saya Fahrin Soekarno atau akrab dipanggil Ino. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Pak Ino, apa kabar? Kita jumpa lagi di sini. Seperti yang Halo. diketahui, Pak Ino ini atau Pak Fakhrudin Soekarno adalah Business Development Lead Public Sector AWS ya Pak, Betul, AWS betul. Iya. untuk training and certification. Jadi kita merasa berbahagia sekali bisa mendapatkan tamu yang kali ini expert di bidang cloud computing ya Pak ya. Jadi kita akan membicarakan bagaimana kita meningkatkan keterampilan di abad ke-21 ini dengan fasilitas dari cloud computing ini. Gitu ya, kurang lebih gitu ya Pak Ino ya. Siap, siap, Jadi gini, Pak. kalau kita dengan storytelling dulu ya Pak, kita bercerita dulu. Kita kan biasanya sudah punya data center nih, walaupun kecil-kecilan. Orang bilangnya selalu data center. Padahal itu cuman computer room, kemudian ada beberapa buah server, ada switching, ada internet connection ke ISP, kemudian ada beberapa external hard disk yang besar-besar, dan kemudian ruangan kecil itu dikasih pendingin yang luar biasa dinginnya gitu ya Pak, sehingga mahal biaya listriknya itu. Dan ini semua kita sebut sebagai computer room atau data center. Nah, ini kan bisa diganti dengan cloud Pak ya, Betul, betul, secara simple. Betul ya? betul, betul, betul. kita kita nggak perlu lagi punya data center yang seperti itu. Kita punya ruangan yang harus disiapkan, punya AC, punya listrik yang stabil, cukup besar, dan macam-macam investasi alat. Nah, sebelum kita masuk ke sana, Bapak bisa jelaskan nggak definisi dari cloud itu apa? Iya, Silakan, Pak. baik-baik. Terima kasih Pak Ifik. Jadi kalau bicara cloud computing nih Pak, sederhananya dapat bisa kita artikan sebagai on-demand delivery gitu ya, atas kebutuhan komputasi, kebutuhan database, kebutuhan storage, aplikasi, dan tentunya berbagai IT resources lainnya melalui internet dengan skema pay as you go pricing. Nah, yang artinya apa sih? Artinya bahwa kita hanya membayar layanan cloud computing sesuai dengan apa yang kita gunakan saja, Pak. Jadi tidak ada cas tambahan, benar-benar sesuai dengan penggunaan. As simple as that, bahwa cloud computing ini sangat-sangat membantu sekali, seperti yang disampaikan oleh Pak Ifik, bahwa nantinya ini akan membantu setiap baik individu maupun customer kita, institusi yang lainnya yang memang ingin beralih dalam suatu teknologi yang modern. Nah, ini Pak, justru di sini mungkin kita semua belum paham gitu. Kalau kita dengar kata-kata bayar, itu kira jadi merinding gitu. Wah, bayar berapa bayar? Jadi mungkin pelan-pelan kita ke sana Pak ya. Jadi gini, tentunya apa yang kita rasakan dengan cloud computing itu sebetulnya sudah kita alami. Misalnya menyimpan file di cloud gitu ya. Kita mungkin pernah dengar, bukan pernah dengar lagi, sudah pakai barangkali Dropbox barangkali ya. Kita pakai Google Google apa Drive. Google Drive gitu dan lain-lainnya banyak. Di Microsoft juga punya apa tuh? Lupa namanya gitu ya. Ada juga mereka ya. Nah, itu kan sebenarnya bagian dari cloud ya Pak ya, yang secara tidak sadar kita gunakan. Kemudian kalau kita merasa kapasitasnya nggak cukup, jadi ini saya dari individu ya Pak, belum dari Ya. perusahaan. Baik. Kalau misalnya kapasitasnya nggak cukup, ditawarkan gitu, mau tambah, ayo, tapi bayar gitu ya. Nah ini yang dinamakan dengan services. Ya, kalau kita kalau mau dengan misalnya 20 giga udah cukup ya udah, jangan macam-macam. Tapi kalau mau lebih dari itu ya bayar gitu. Kira-kira gitu kan Pak ininya strateginya barangkali ya. Betul Pak. Iya, secara simpel seperti itu tuh, seperti itu Pak. Tapi ada perbedaan prinsip yang mendasar ya di cloud computing. Karena tadi saya sampaikan konsepnya adalah pay as you go, membayar sesuai kebutuhan. Karena kita pahami kebutuhan atas penggunaan IT resources ini kan fluktuatif Pak ya, sangat dinamikanya mungkin hari ini bahkan setiap menit, setiap jam itu berbeda.
Bisa dibayangkan kalau kita menggunakan skema fix gitu ya, kita tadi sampaikan Bapak langganan sekian gigabyte. Bisa dibayangkan kalau ada idle capacity yang tidak digunakan, artinya dari sisi kita akan melihat bahwa itu ada pemborosan di sana. Kita mengeluarkan sekian rupiah yang ternyata tidak kita gunakan gitu, kita tidak mendapatkan manfaatnya. Nah, dengan cloud computing ini, dengan tadi skema yang saya sampaikan, PSU Go, maka benar-benar yang dibayar ini sesuai dengan apa yang Pak Ifik gunakan gitu. Kalau misalkan hari ini hanya menggunakan 5 GB, ya dibayarnya hanya seperti itu, Pak. Tidak ada kelebihan, tidak ada charge yang dikenakan atas sisa-sisa yang tidak digunakan tentunya. Oke, jadi itu yang orang-orang banyak nggak tahu barangkali Pak, yang disebut sebagai elastis itu barangkali. Jadi kalau kita butuh banyak, kita bayar lebih banyak. Kalau kita butuh sedikit, kita bisa menyusut gitu ya, dan hanya membayar apa yang kita gunakan, gitu ya Pak ya, kira-kira ya. Betul, betul. Berarti sangat fleksibel. Cuman orang kan belum menyadari hal itu sepenuhnya barangkali ya. Karena gini, saya sendiri pernah mengalami misalnya kekurangan hard disk gitu ya. Terpaksa harus ke Glodok dulu Pak beli gitu ya ekstra. Ekstra hard disk itu makan waktu, kemudian kita nyari ya, kemudian membandingkan harganya mana yang paling murah gitu. Itu pekerjaannya cukup banyak loh Pak. Jadi nggak bisa sehari 2 hari gitu. Jadi kalau butuh itu mungkin ya, dan kemudian dipasang, diformat segala macam, kemudian baru dipakai. Belum lagi kalau rusak gitu ya. Wah, pening kepala ya. Nah, mungkin sesederhana itu kalau di cloud tentunya kita kan tinggal minta gitu ya, Pak. Tinggal saya butuh satu tera misalnya gede gitu ya. Bisa nggak sekarang? Ya bisa. Saat itu juga, Pak. Betul. Saat itu juga. Benar. Karena dengan konsep tadi Pak Ifik sampaikan, yaitu salah satu ciri khas dari cloud computing ini ada elasticity, Pak ya, elastis gitu. Jadi ibaratnya setiap kebutuhan, misalkan saya bicara dari sisi kebutuhan terkait storage gitu ya, ini bisa mengembang dengan sendirinya, bahkan juga bisa menyusut dengan sendirinya, Pak. Bisa dibayangkan kalau mungkin kita bandingkan dengan konsep tradisional infrastruktur gitu, Pak ya. Bapak sudah memasang sekian gigabyte gitu, atau mungkin tera kalau sekarang ya di storage yang Bapak simpan gitu kan ya. Bisa dibayangkan tiba-tiba hari itu juga ternyata harus nambah gitu kan ya. Tadi Pak Ifik sempat cerita harus nyari di Glodok. Ini prosesnya kan lama, belum lagi menimbang mau menggunakan spesifikasi dan merek apa gitu kan ya. Nah, salah satu keuntungan dari cloud computing adalah elasticity, ini mampu memberikan kemudahan supaya ini kita tidak lagi menebak-nebak gitu. Kira-kira berapa sih kapasitas yang kita butuhkan? Karena dengan konsep sendirinya tadi elastis, bisa mengembang kapanpun, bisa menyusut kapanpun, sehingga dari sisi biaya juga akan mengikuti dan ada keuntungan di sana. Oke. Jadi sekarang saya kembali ke data center Pak. Jadi kalau saya mau memindahkan data center itu ke cloud ya, langkah apa pertama Pak? Kan saya ada aplikasi nih, aplikasi saya sudah jalan. Bagaimana saya bisa memindahkan infrastruktur saya ke cloud tanpa harus mengorbankan aplikasi yang sudah jalan ini? Ya, baik. Ya, ini mungkin bisa dikupas panjang dan detail Pak ya. Tapi saya mungkin ingin sampaikan secara garis besar gitu ya, bahwa untuk bisa menggunakan dan memanfaatkan cloud computing secara maksimal, tentunya kita perlu dibekali dengan yang namanya know-how, knowledge dan skill gitu Pak ya. Sebelum nanti saya ceritakan secara detail. Nah, di sini tentunya kita bicara bagaimana menyiapkan tenaga ahli yang memiliki kapasitas dan capability mengenai cloud computing. Jadi bicara bagaimana nanti secara teknis melakukan konfigurasi, memindahkan aplikasi dan sebagainya. Kalau cloud computing ini sebenarnya sangat mudah once kita memiliki pemahaman yang mumpuni di bidang itu. Tentunya di layanan cloud computing ada banyak fitur-fitur dan layanan yang tersedia untuk proses pemindahan legacy atau existing aplikasi kita ke dalam cloud computing. Jangan khawatir. Beberapa tools ini sangat-sangat mudah digunakan, misalkan seperti kita melakukan migrasi, ya simple as that, bahwa kita seperti memindahkan file gitu ya Pak ya, ke dalam tadi beberapa drive yang Bapak sampaikan, tapi ada beberapa mungkin konfigurasi yang perlu dilakukan. Nah, tentunya di sini perlu kita memiliki pengetahuan kalian bagaimana memanfaatkan dan menggunakan cloud computing ini Pak Ifik. Secara optimal ya barangkali ya, kalau optimalisasi yang pertanyaannya, kita harus punya SDM yang
certified oleh AWS misalnya gitu ya Pak ya. Tapi tentunya kebutuhan tersebut diimbangi dengan kita nggak perlu lagi administrator, operator, ya orang-orang yang menangani server kita secara fisik, ya Pak ya. Berarti Betul, mereka betul, kan betul. kita nggak punya lagi servernya tuh. Kalau nggak ada servernya, kita nggak perlu orang lagi untuk menangani server itu, orang sudah ditangani oleh cloud gitu. Dan yang lainnya kita kan tidak perlu AC lagi Pak, itu mahal sekali biayanya Pak. Listrik itu bulanannya luar biasa loh Pak. Jadi ini bisa dikompensasikan dengan biaya cloud barangkali gitu ya, pengertian saya Iya, demikian. Ya Pak ya. betul, betul Pak. Jadi mengapa tadi saya sampaikan selain manfaat dari cloud computing bicara dari sisi kecepatan, elasticity. Nah, salah satunya juga bicara mengenai cost saving ya Pak ya. Tadi saya tekankan kembali gitu. Tentunya sejalan yang disampaikan dengan Pak Efik tadi, nantinya bagi siapapun yang moving ke cloud tidak perlu mengelola sendiri data centernya, tidak perlu mengelola semua infrastrukturnya secara manual dan sebagainya. Yang tentunya ini dari sisi kalau kita lihat cost benefitnya mungkin kita perlu melakukan investasi gitu ya. Dan Ya. bicara investasi tentu tidak besar, tentu tidak kecil ya Pak ya, nilainya sangat-sangat besar. Apalagi kalau dalam skala organisasi ini bicaranya ada di ranah capex atau capital expenditure gitu. Nah, dengan cloud computing, ya Pak, silakan. Ya, itu dia yang Bapak bilang tadi, biayanya dengan capital expense tadi ya Pak ya. Betul ya? Ya. Nah, jadi begini, kalau saya punya data center, saya punya server, saya kan beli tuh Pak, belinya. Berarti saya masuk ke aset, betul ya? Betul. Masuk ke aset berarti setiap tahun saya akan punya biaya penyusutan untuk mengurangi nilai aset itu. Saya butuh 5 tahun tuh biasanya Pak untuk susut. Karena iya kan, dananya besar gitu. Jadi ini nggak ada lagi nih Pak. Ya, itu tidak ada lagi Pak di tradisional infrastruktur, di mana dari sisi pengguna atau yang menggunakan layanan cloud computing, hal-hal seperti fundamental atau basic requirement untuk mengelola dan merunning suatu data center atau IT infrastruktur ini tidak perlu lagi dipusingkan gitu. Nah, ini sehingga salah satu mendorong manfaat dari sisi inovasi nih Pak. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena dengan kita tidak lagi dibebankan untuk memikirkan dan mengelola infrastruktur kita, maka kita punya kesempatan lebih untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya strategis gitu ya. Kita mungkin bisa bicara bagaimana sih kita menghadirkan customer experience yang berbeda gitu ya. Bisa memikirkan kira-kira kita memberikan bisnis expansion apalagi nih ke pelanggan-pelanggan kita. Karena bicara saat ini kompetitifnya kan luar biasa Pak ya. Setiap hari banyak layanan yang muncul. Bisa dibayangkan kalau kita hanya fokus memikirkan infrastruktur tanpa melihat kira-kira apa nih inovasi-inovasi yang bisa dibangkitkan dari sisi bisnis yang akan tentunya memberikan manfaat yang lebih seperti itu. Jadi peluang inovasi itu justru tersedia dengan adanya cloud computing ini karena resources-nya banyak, gitu ya Pak ya? Iya, betul Nah, Pak Evi. Tapi sebentar Pak, sebagai misalnya kalau saya sebagai owner dari sebuah perusahaan, saya tertarik sekali dengan expenses tadi, ya, bahwa sekarang saya tidak punya lagi aset, saya hanya menyewa, gitu ya. Berarti kan itu biaya Pak ya. Betul. Biaya itu kan mengurangi laba Pak, dan mengurangi laba berarti mengurangi pajak dong. Berarti pajak kita akan kurang, Pak. Kita kurang bayar pajak karena ada expense-nya kan. Ya, betul ya? Kalau dilihat dari sudut owner, ya itu menguntungkan, Pak. Jadi ketimbang kita harus punya aset sendiri, kita harus bayar pajak, ya kan? Dengan membeli aset itu kan kita bayar PPN, bayar PPH gitu ya. Tapi dengan menyewa ini kita hanya bayar PPH barangkali ya, nggak PPN-nya udah nggak ada lagi. Betul ya Pak ya? Yang penting di situ bahwa expenses itu mengurangi laba dengan otomatis dia akan diakui oleh pajak sebagai expenses. Betul nggak sih? Mungkin kalau secara bicara mengenai pajak tidak dalam kapasitas Pak ya saya untuk memberikan respon itu, tapi bicara mengenai konsep tadi bagaimana kita memberikan benefit kepada setiap individu maupun organisasi yang menggunakan cloud computing, tentunya salah satu prinsip massive scale of economic gitu ya. Bahwa tadi memang benar
dengan beralih ke cloud, maka yang dibebankan hanya sekedar biaya, mungkin variable expense. Ini yang mungkin nilainya bahkan sangat-sangat minimum gitu. Sehingga ini menguntungkan dari sisi bisnis untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Kenapa? Karena cloud computing ini kan penggunanya tidak hanya satu orang, Pak ya, tapi ini digunakan secara global banyak. Artinya semakin banyak penggunanya, tentunya dari sisi ekonomik ini akan tercapai, sehingga harganya kenapa makin lama makin murah untuk menggunakan layanan cloud. Maksud saya bukan menghindari pajak, Pak. Bukan. Kesannya sepertinya gitu ya. Karena kita kan membandingkan kalau kita investasi, kita kan bayar tuh, besar bayarnya kan. Itu kan kena pajak lebih besar, maksud saya. Pajak yang dibayarkan di investasi jauh lebih besar ketimbang kita bayar expenses gitu ya. Di sisi biaya gitu. Nah, kalau sisi biaya ini udah jelas pasti seperti juga gaji kan mengurangi laba, Pak. Gaji kita kan mengurangi laba perusahaan, betul nggak sih? Betul, 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 betul. Iya, itu maksud saya seperti itu gitu. Bukan berarti labanya jadi kecil, bukan. Tapi dengan laba yang dikeluarkan, jadi ada kompensasi lah gitu ya. Jadi investasi dikompensasi dengan expenses. Apa tadi istilahnya apa? Capital expenses dengan Variable expense. ya capex ya dengan apa tadi? Sorry. Ya, kalau sebelumnya sebagai capital expense, berikutnya menjadi variable expense aja, Pak. Variable expense. Ya. Nah, itu orang-orang akuntansi lah yang mengerti gitu ya. Tapi ini menarik, berarti kan cloud computing itu dari semua aspek, Pak. Tidak cuma teknik aja gitu ya, tapi juga ada aspek-aspek keuangan, organisasi, kemudahan ya, kemudian inovasi tadi. Tentunya para stakeholders akan mensupport gitu, akan mensupport. Inilah komputasi abad ke-21 gitu. Nggak ada lagi kita ngurus-ngurus sendiri. Itu capek dan lama gitu ya, Pak ya. Begitu Iya, ya. betul, betul. Pak? Iya, Nah, benar-benar Pak. Bisa dibayangkan Pak kalau kita harus menyediakan dedicated person gitunya hanya untuk menjaga dan mengelola infrastruktur kita yang belum tentu kita mungkin perkirakan tadi investasi di awal, oke, ini kemungkinan akan bisa menanggung beban kita selama 5 tahun ke depan. Nyatanya mungkin 2 tahun sudah usang gitu ya, karena bicara kecepatan teknologi, kemudian perkembangan data dan sebagainya ini kan makin besar. Mungkin kalau kita beralih ke beberapa tahun sebelumnya, ukuran foto aja kan mungkin hanya dalam sekian megabyte Pak ya. Sekarang aja sekali foto sudah sampai 1000 megabyte. Artinya memang kecepatan, kemudian tadi kapasitas pendamainya juga luar biasa gitu. kita kena Murphy Law itu Pak ya. Murphy, ya kan? Tiap tahun double. Double. Jadi itu betul Pak. Sekarang kita banyak melihat server-server yang udah nggak kepake, yang udah usang, padahal umurnya baru 5 tahun belum lebih gitu ya. Tapi dengan di cloud ini yang pusing kan yang punya cloud ya Pak ya. Mereka harus up to date terus gitu kan. Ya, mereka betul, lah betul. yang berurusan dengan latest teknologi dari storage, dari prosesor gitu. Mereka akan punya grid computing yang luar biasa gitu kan. Ya kita nggak tahu lah. Nah, satu lagi pertanyaan yang ke arah data center tadi Pak. Ada berita-berita yang menyatakan bahwa saya ini ingin menyimpan data dengan aman. Satu ya Pak ya. Dan harus di Indonesia. Ini ada loh Pak statement seperti itu. Bahkan dari pemerintahan juga saya pernah dengar gitu ya. Apa pendapat Pak Fahrudin tentang ini? Ya, data harus aman satu. Yang kedua harus di Indonesia. Ya, ini diskusi yang menarik Pak. Dan memang sering saya hadapi juga pada saat bertemu dengan customer kami di public sector gitu ya. Salah satu responnya topik sendiri kalau gitu ya Pak nanti. Iya betul. Tapi ini sejalan Pak. Iya, bicara mengenai konsep data security dan sebagainya gitu ya. Memang selain juga ditentukan faktor policy atau regulasi yang mengatur, misalkan tadi mengenai data retention-nya yang harus disimpan di Indonesia. Kami sebenarnya kalau saya bicara dari sisi AWS, kami memang menyediakan sekian banyak region gitu ya, dan availability zone yang tersedia di beberapa negara, dan khususnya memang di Indonesia ini dalam waktu dekat kami memang akan melaunching
tentunya tidak bisa saya sampaikan dalam forum ini kapannya, tapi Ya. dipastikan kami sangat mendukung align dengan program dari pemerintah itu. Di luar itu sebenarnya kami juga sangat peduli dengan konsep keamanan, dan tentunya ini menjadi salah satu yang sering ditanyakan gitu pada saat kami pindah ke cloud, apakah data kita aman gitu Pak ya. Saya takut kalau data kita disalahgunakan gitu. Nah, mungkin kalau saya boleh share Pak mengenai salah satu konsep security yang ada di AWS adalah kami memiliki share responsibility, yang artinya bahwa di sini pengguna layanan cloud ini yang bertanggung jawab terhadap apa yang ada di dalam cloud-nya, sementara kami dari AWS akan bertanggung jawab terhadap apa yang di luar cloud dan infrastrukturnya. Mungkin sebagai gampangnya saya bikin analogi nih Pak, bahwa cloud computing itu seperti kita menyewa gedung apartemen gitu ya, di mana AWS ini sebagai pengelolanya gitu. Betul, sebagai pengelolanya kita akan menyediakan security, menyediakan CCTV, menyediakan berbagai mungkin alarm dan sebagainya untuk menjamin bahwa pengguna atau penyewa dari apartemen kita ini merasa nyaman, merasa aman gitu ya. Nah, tanggung jawab dari sisi penyewanya adalah mereka bertanggung jawab terhadap apa yang ada dalam setiap kamarnya gitu Pak ya. Mereka yang punya kuncinya, mereka hanya bisa akses dan bisa tahu apa yang ada di dalam setiap kamar. Kita dari pemilik pengelola apartemen pasti nggak tahu nih Pak. Kita juga nggak bisa masuk karena kita nggak punya kuncinya. Nah, konsep sederhana ini sama juga kalau kita bawa ke cloud computing, artinya bahwa setiap pengguna nanti yang bertanggung jawab terhadap apa yang ada di dalam data, mungkin apapun informasi yang dimiliki. Sementara kami menyediakan dan menjamin dari sisi keamanan, dari sisi reliability dan sebagainya. Betul, betul. Ya, jadi tanggung jawab tetap ada di usernya dong. Ini data kamu tanggung jawab lah gitu ya. Kita kan nggak tahu gitu lah kira-kira ya. Betul, betul. Ya, memang kadang-kadang rasa itu emang ada sih. Karena kan kita sering dengar Pak kebocoran data ya. Data diperjualbelikan atau apa. Tapi itu menurut saya sih lebih banyak tanda kutip ya Pak ya. Orang dalam itu Pak yang bertindak seperti itu, bukan musuh dari luar atau gimana gitu ya, ataupun pengelola sendiri gitu. Jadi memang berapa persen sih gitu yang kita khawatirkan gitu. Kita harus buat satu survei sendiri ya Pak ya, barangkali untuk meyakinkan orang bahwa ini aman gitu ya. Yang nggak aman tuh yang ini. Justru yang nggak aman di pihak kamu sendiri gitu ya. Iya, iya. Sekarang kita masuk ke edukasi Pak. Bapak kan juga kerjasama dengan universitas untuk cloud computing ini ya. Tentunya di situ ada manfaat-manfaat seperti IoT, data analisis, big data analysis. Sekarang yang lagi hot, yang lagi trendy itu artificial intelligence. Setiap orang sekarang bicara itu Pak, artificial intelligence. ML dan DL ya Pak ya. ML dan DL. Nah, kira-kira gimana Pak strategi kita atau Bapak melihat universitas ini, apakah mereka memang memerlukan cloud computing ini? Iya, mungkin saya bicara dari tataran secara high level dulu ya Pak Efik ya. High level aja. Bicara mengenai edukasi, ini tentu luas sekali dan bisa kita sampaikan garis besarnya ini dari sisi pemanfaatan untuk riset berkelanjutan maupun untuk media pembelajaran itu sendiri gitu ya. Dengan banyaknya IT resources yang tersedia di cloud computing, seperti tadi beberapa yang Bapak sampaikan, IoT, blockchain, analitik, AI, dan sebagainya, termasuk juga kemampuan komputasi itu sendiri, ini maka akan memberikan manfaat yang luar biasa terhadap dunia penelitian untuk membantu memberikan insight dan hasil yang lebih cepat dan akurat, Pak. Nah, dari sisi media pembelajaran, ya seperti kita ketahui Pak, sekarang kita dalam kondisi pandemi gitu ya, di mana semua dilakukan secara daring atau online dan benar-benar membutuhkan akses yang lancar, nyaman, dan bisa menghadirkan experience yang menyenangkan gitu. Nah, dengan fasilitas yang ada di cloud computing, maka berapapun besarnya jumlah yang mengakses konten-konten belajar kita gitu ya, maka kita akan bisa merasakan itu dengan stabil dan bisa dinikmati mengikuti load yang ada saat itu juga. Artinya dari dunia pendidikan ini sangat-sangat sejalan, membantu untuk mendorong tadi dari sisi pemanfaatan teknologi terkini maupun menjamin dari sisi proses pembelajarannya itu juga berjalan dengan lancar seperti itu. Iya, iya. Jadi apa namanya? Saya rasa memang
know-how-nya itu perlu ya Pak. Artinya kita kembali ke sertifikasi barangkali ya. Jadi apa namanya? Saya ada contoh kasus Pak yang tiap Iya. tahun tuh saya dengar sebelum pandemi, yaitu penerimaan mahasiswa baru. Iya, iya. Nah, tiba-tiba tuh semua orang itu mengeluh, terutama mereka yang mau jadi mahasiswa, aksesnya nggak bisa, lama betul. Ini ratusan ribu yang akses, sedangkan kapasitasnya kecil gitu ya. Jadi hang melulu katanya gitu kan. Iya, Nah, iya. itu kan satu tanda wah ini perlu cloud computing ini. Bukan begitu Pak Fakhrudin? Ya, I know. jadi ini mengutip juga Pak dengan beberapa diskusi kami dengan customer di education sector gitu Pak ya. Persis dengan yang Pak Efik sampaikan gitu, keluhannya pada saat penerimaan mahasiswa, penerimaan murid didik baru gitu ya. Yang hits servernya kan besar, bahkan mungkin nggak ribuan, bisa jutaan. Akibatnya ya mungkin sering kita alami, layarnya down, nggak bisa diakses, kita jadi marah-marah, orang tua jadi ikut senewan gitu Pak ya. Nah, apa yang dilakukan dari beberapa education sector gitu ya, dibandingkan mereka invest membeli server sendiri, Pak, yang tentunya satu, mereka nggak tahu sebenarnya berapa jumlah yang dibutuhkan, dan khawatir mungkin pada saat di bulan-bulan yang tidak pada saat masa penerimaan ini kan banyak idle-nya, artinya pemborosan. Sehingga mereka berpikir untuk beralih ke cloud supaya benar-benar pada saat di masa-masa tertentu saja, di peak season mungkin sekitar bulan Juni Juli gitu ya, di penerimaan ini mereka bisa memanfaatkan fitur-fitur dan layanan yang ada di cloud untuk membantu menjamin layanannya supaya tetap stabil dan bisa digunakan. Dan nanti di bulan-bulan lainnya, misalkan seperti Oktober, idle, ya sudah, tidak perlu menggunakan, tidak perlu membayar, sehingga dari sisi tadi biaya kita hemat, seperti itu. Nah, itu kan solusi, Pak. Ya. Kita nggak usah ribut-ribut lagi. Karena betul kekhawatiran orang tua, anaknya nggak diterima di sekolah, nanti anaknya nganggur, gimana. Itu kan psikologinya jelek sekali ya, Pak ya. Berarti Iya. dampak ke masyarakat itu sangat buruk gitu ya. Makanya menurut saya sih, kalau ada pilihan cobalah gitu ya. Ini kans untuk yang cuma berapa hari sih, seminggu ya kalau nggak salah ya. Jadi di situ peak time-nya itu, atau mungkin sekarang kita bisa juga secara umum bilang bahwa apabila kita mengalami peak time seperti itu, kita bisa melihat kan Pak idenya, apa trennya itu. Dan di situ tentunya kita harus cekatan ya, kita menggunakan cloud computing, kita besarkan on demand kapasitas komputasi powernya ditinggikan gitu ya, cuma akses internetnya dibesarkan gitu kan ya. Jadi sebetulnya lebih fleksibel, jadi lebih memberikan kita. Kok saya jadi iklan computing ya, iklan ke cloud computing. Sebenarnya bukan iklan Pak, tapi kita mengedukasi, karena terus terang Pak, kita bicara di Indonesia gitu ya, terkait cloud computing ini sesuatu yang masih dianggap awam oleh sebagian banyak orang. Tidak banyak yang memahami teknologi ini, walaupun teknologi ini sudah ada loh Pak dari tahun 2005 gitu, tapi bicara mengenai kondisi yang di Indonesia, cukup data-data di lapangan yang saya lihat, baik dari sisi cloud skill gitu ya, ini gap-nya cukup besar. Artinya kesempatan kita untuk improve, untuk develop beberapa talent-talent kita di next generation ini sangat-sangat besar, di mana kita bisa mendayagunakan teknologi satu ini untuk membantu kita untuk terus berinovasi, dan di ujungnya adalah membantu ekonomi Indonesia, Pak. Siap, asik benar. Jadi kita mulai dengan sertifikasi nih Pak. Jadi kita mengencourage mengajak ya. Ayo kita sertifikasi cloud. Karena kan Bapak punya associate level, punya apa istilahnya Pak? Bukan intermediate, apa tuh? Ada foundational, ada associate, professional, specialty. Iya, betul. Satu lagi apa? Specialty, Pak. Specialty ini area-area khusus, betul-betul. Kita mungkin cukup yang dua dulu, yang pertama tuh ya, yang associate sama professional. Nanti yang ketiga itu on demand juga lah, siapa yang butuh spesialisasi silakan. Jadi memang strategi Bapak gimana tuh dalam training-training yang ada? Saya tahu bahwa kita bisa belajar mandiri, ya kan Pak ya? Belajar mandiri itu welcome. Tapi nggak semua orang bisa Pak. Waktunya segala macam gitu. Nah, apakah nanti ada kemungkinan nih ini Xindo sama AWS bekerja sama? Ada aja sih kemungkinan ya Pak. Bisa kita bicarakan lagi Pak di lain kesempatan. Itu dia. Tapi menurut saya gini, menurut saya bahwa
Kita sudah mengalami Pak di Cisco, ya Cisco Certified Network Associate, Cisco Expert gitu ya, CCSI, kemudian untuk security segala macam. Itu kita sudah mengalami itu. Di Microsoft juga begitu. Di Oracle sama ya. Dulu ada Sun Microsystem juga begitu ya. Jadi itu menurut saya adalah bisa jadi pendamping ijazah, Pak. Betul nggak sih? Jadi kalau kemampuan-kemampuan seperti ini, sekarang kan ada yang namanya kalau ijazah S1 itu bisa dilengkapi dengan pendamping ijazah ini, sertifikasi. Aku rasa ini real, Pak, realistis gitu loh, ya kan? Jadi kita bisa mengajak universitas maupun sekolah-sekolah lain, ayo kita mulai berpikir untuk menyusun rencana ya, menggunakan cloud computing ini sebagai saran untuk sebagai opsi untuk pendamping ijazah tadi. Betul nggak, Pak? Ya, setuju Pak, sepakat sekali bahwa bicara mengenai dunia kerja saat ini gitu ya. Kita tidak lagi melihat setiap individu ini hanya berdasarkan background dari sisi formal education gitu ya. Tapi kita juga melihat dari sisi kemampuan atau keahlian dari setiap individu. Nah, salah satu yang memang bisa dilakukan untuk memvalidasi keahlian setiap individu ini adalah salah satunya melalui sertifikasi yang tadi disampaikan oleh Bapak. Nah, tentunya di sini dalam tataran cloud computing, AWS memiliki beragam sertifikasi yang saat ini tersedia ada 11 sertifikasi Pak, mulai dari level foundational, kemudian level associate, professional maupun beberapa area di specialty gitu ya. Betul. Nah, yang menarik adalah bicara mengenai sertifikasi ini kan ujungnya Pak. Tadi Bapak sampaikan juga beberapa mungkin kalau diminta untuk belajar sendiri selain masalah waktu juga mungkin konsistensi disiplin itu masih jadi pertanyaan gitu Pak ya. Nah, di AWS kami memang selain memberikan salah satu modalitas melalui digital training platform kita gitu ya, yang memang bisa diakses kapanpun, tersedia ratusan konten, lebih dari 500 konten yang sangat mendukung setiap individu yang ingin mengambil sertifikasi. Nah, salah satu yang poin menarik adalah kami juga membekali dengan classroom training gitu ya, di mana instruktur kami yang berpengalaman di bidangnya ini akan mengajar secara live, tidak hanya membawa sesi teoritis tapi juga memberikan kesan dari si hands-on lab ke eksperimen gitu ya. Kemudian juga ada beberapa sesi diskusi, tanya jawab yang ini berdasarkan real case yang ada di lapangan supaya ini memberikan kesan kepada siapapun yang belajar ini bahwa cloud computing ini seperti ini dari sisi pemahaman dan bagaimana cara prakteknya ini diajarkan sekaligus. Nah, ini tentu memberikan kemudahan. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin yang sering dibingungkan adalah dari sekian sertifikasi bagaimana kita bisa mungkin mengambil prioritasnya, fokusnya seperti apa gitu ya. Nah, kami juga ada yang namanya learning path dan ramp up guide, Pak. Ini sangat kami rekomendasikan untuk bisa nanti dilihat gitu ya, baik siapapun yang pengen mengambil sertifikasi, karena di situ dijelaskan tracknya nih Pak, tracknya jalurnya, mulai dari step 1 harus ngapain, step 2 harus apa, kemudian reference resource-nya mana saja, ini sudah langsung tersedia lengkap, sehingga tidak pusing nih kalau mau mengambil misalkan sebagai contoh solution architect associate, itu tracknya seperti apa, learningnya mana saja yang harus diambil, ini sudah secara jelas dipandu. Ini sehingga memudahkan untuk mengambil beberapa sertifikasi kalian yang relevan. Nah, tambah sedikit Pak Ifik, bicara tadi 11 sertifikasi, yang menarik adalah di AWS kami membagi berdasarkan track dan specialty Pak. Kalau di track ini ada 3 track gitu ya. Pasti semuanya berangkat dari level foundational, ada certified cloud practitioner, ini mungkin bagi setiap pemula ini perlu untuk mengambil sertifikasi ini. Nah, nanti berikutnya di jalur berdasarkan role ini ada track sebagai arsitek, ada track sysops, kemudian ada track developer. Nah, mungkin kalau Pak Ifik juga sebagai praktisi di IT kan kadang-kadang ada teman-teman yang memiliki keahlian khusus atau kita sebutnya sebagai spesialis Pak ya. Mungkin spesialis di database, spesialis di machine learning, di networking. Nah, di sini kita juga menyediakan track khusus seperti ini untuk membantu siapapun yang pengen belajar mendapatkan knowledge dan skill yang tervalidasi dan secara global industri ini direcognize. Iya Pak.
itu bukan direcognize lagi Pak. Kita bangga kalau punya sertifikasi. Bahkan kalau ada anak-anak muda yang mau menikah, itu mertuanya dikasih, nih saya certified. Karena itu lebih lebih kayaknya lebih lebih ada nilainya ketimbang ijazah biasa gitu ya. Jadi kita kan sudah lama nih Pak, sama menggeluti dunia yang sama di sertifikasi juga. Dan kita menyadari ya, banyak Pak orang-orang yang jago jago di bidang network misalnya ya. Ini kasih contoh aja bidang network. Tapi pada saat dia tes apa namanya ujian gagal. Padahal dia jago banget Pak. Jadi rupanya setiap pengetahuan itu harus didukung oleh teori. Kalau teorinya nggak tahu, itu kayak untung-untungan ya Pak, gitu loh Pak. Ya kan? Jadi Iya. memang kami terus terang aja dari dulu selalu bilang seperti itu, certified, certified apapun dia, mau mau misalnya sekarang AWS, Cisco, Microsoft, Oracle, apapun juga harus certified. Karena itu akan mempermudah perusahaannya untuk bergerak maju ke depan. Jadi nggak salah langkah gitu loh Pak. Makanya penting sekali sertifikasi ini. Makanya kita juga apa namanya mengambil langkah-langkah untuk mempermudah orang-orang untuk sertifikasi, misalnya dengan memberikan apa namanya latihan-latihan yang intensif, komprehensif gitu. Karena gini Pak, kebanyakan gagal itu mungkin nggak terlalu banyak ya di bahasa Inggris satu itu ya. Bahasa Inggris apa yang ditanya apa yang dijawab beda. Itu nggak bisa disalahkan Pak. Karena memang rata-rata orang-orang kita apa S1 kita ini masih belum belum begitu fasih ya dalam bahasa Inggris. Masih harus diperdalam. Yang kedua, kita lihat lagi bahwa apa namanya sertifikasi ini memang butuh praktek. Praktek itu harus harus ada gitu ya. Jadi nggak bisa kita cuman modal baca buku terus bisa lulus, itu jarang Pak. Kecuali dia pintar sekali gitu, jarang gitu ya. Dia harus praktek. Nah inilah yang apa namanya kita berikan satu apa namanya seperti yang Bapak bilang fasilitas gitu ya. Kita fasilitator aja deh, yuk kita seperti itu gitu ya, gitu ya Pak, kira-kira ya Pak. Iya, sepakat Pak. Memang mungkin Pak Evik juga pernah mengambil sertifikasi, saya juga demikian. Kalau kita lihat jenis-jenis pertanyaan di sertifikasi ini kan tidak hanya menguji kemampuan kita ya, tapi juga termasuk menganalisa. Rata-rata pertanyaannya selalu melihat jawabannya mungkin semuanya sebenarnya benar, tapi yang ditanyakan adalah mana yang paling relevan, mana yang paling tepat. Disinilah sebenarnya menguji experience kita. Sehingga memang kami selalu memberikan tambahan rekomendasi gitu ya, bahwa tadi kalau misalkan untuk di level associate setidaknya memang pernah memiliki pengalaman 3 sampai dengan 6 bulan di bidang yang memang akan diambil sertifikasinya, sementara untuk di profesional lebih dari 6 bulan. Ini kenapa? Karena kita yang namanya learning by doing, learning by experience itu masih tetap berlaku Pak. Dan di sertifikasi ini juga sejalan gitu ya. Mungkin kalau kita baca teori secara textbook itu ada, tapi pada saat kita menentukan, kita diberikan suatu kondisi-kondisi yang menentukan ini sebenarnya benar semua, tapi mana mungkin yang paling tepat. Nah ini dibutuhkan justifikasi yang tentu ini relevan sekali dengan years of experience kita gitu, untuk bisa menentukan mana sih yang paling tepat, seperti itu. Setuju Pak. Jadi paduan lah ya, teori, praktek, jam terbang gitu ya, kita campur-campur gitu ya. Jadi seninya di situ Pak, sertifikasi itu. Oke, kita udah sampai di penghujung acara nih Pak, udah lama juga kita berbincang-bincang ini. Nggak kerasa nih Pak Evik, menarik sekali topiknya. Betul. Saya harap kita akan bicara lagi nanti mungkin lebih tajam lagi ke arah sertifikasi barangkali ya Pak ya. Atau yang lain-lainnya teknologi yang paling mutakhir. Karena kita sendiri yakin bahwa cloud computing itu pasti adalah tempat kita bekerja nanti, bahkan sekarang gitu ya. Terima kasih banyak Pak Ino gitu ya. Sudah berkenan untuk ikut acara teknik ini. Terima kasih kembali Pak Evik. Saya sampaikan juga untuk kesempatan ini yang luar biasa, sekaligus sebagai langkah yang menurut saya sangat positif gitu ya, untuk mengenalkan
teknologi cloud computing dan bagaimana kita membantu generasi kita mendatang ini semakin melek dengan teknologi yang saat ini, dan kita tidak ingin ketinggalan Pak sebagai negara Indonesia yang selalu terus berkembang menuju menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera. Nasionalis. Oke Pak, sebagai terakhir kita memberikan salam. Oke, salam kompeten ya. 1, 2, 3. Salam kompeten. Kompeten.